Halo semuanya, selamat datang di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 7 semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk bab 2 tentang norma dan keadilan. Silakan simak video pembelajaran ini sampai dengan selesai. Kita akan mulai dari pengertian norma. Manusia dari dulu sampai sekarang selalu hidup berkelompok. Seorang ahli filsafat dari Yunani bernama Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah zoon politikon, yang artinya manusia selalu hidup berkelompok dalam masyarakat. Dengan demikian, manusia merupakan bagian dari manusia lain yang hidup bersama. Manusia pada dasarnya memiliki dua kedudukan. Pertama, manusia sebagai makhluk sosial, dan yang kedua, manusia sebagai makhluk individu. Manusia sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, ia akan tergantung dalam kelompok manusia yang memiliki keinginan dan harapan yang harus diwujudkan secara bersama-sama. Akan tetapi, sebagai makhluk individu, tiap orang memiliki perbedaan pemikiran dan perbedaan kepentingan. Dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan kepentingan dapat menimbulkan adanya perselisihan, perpecahan, dan menjurus ke arah terjadinya kekacauan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya benturan akibat perbedaan kepentingan tersebut, diperlukan suatu tatanan hidup berupa aturan-aturan dalam pergaulan hidup di masyarakat. Tatanan tersebut disebut norma. Norma dibentuk untuk melindungi kepentingan manusia sehingga dapat terwujud ketertiban, kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam pergaulan hidup manusia, dikenal adanya berbagai penggolongan norma yang dapat dibedakan atas 4 macam norma, yaitu norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan norma hukum. Mari kita bahas satu persatu macam-macam norma tersebut. Pertama, norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Kehadiran norma ini bersama dengan kehadiran atau keberadaan manusia itu sendiri tanpa melihat jenis kelamin dan suku budayanya. Suara hati nurani yang dimiliki manusia selalu mengatakan kebenaran dan tidak dapat dibohongi oleh siapapun. Ketika seseorang akan berbohong, sebenarnya hatinya ingin menyuarakan kebenaran. Apabila menuruti suara hati, seseorang akan cenderung bertindak benar dan baik. Seseorang yang berbuat berdasarkan suara hati merupakan gambaran orang yang mempertimbangkan norma kesusilaan dalam kehidupannya. Yang kedua, norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan bersumber dari tata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan kelompoknya. Norma kesopanan dalam masyarakat memuat aturan tentang pergaulan masyarakat. Antara lain terlihat dalam tata cara berpakaian, tata cara berbicara, tata cara berperilaku terhadap orang lain, tata cara bertamu ke rumah orang lain, tata cara menyapa orang lain, tata cara makan, dan sebagainya. Ketiga, norma agama. Norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Penganut agama meyakini bahwa apa yang diatur dalam norma agama berasal dari Tuhan yang Maha Esa, yang disampaikan kepada nabi dan rasulnya untuk disebarkan kepada seluruh umat manusia di dunia. Pemahaman akan sumber norma agama yang berasal dari Tuhan membuat manusia berusaha mengendalikan sikap dan perilaku dalam hidup dan kehidupannya. Setiap manusia harus melaksanakan perintah Tuhan dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Contoh pelaksanaan norma agama misalnya perintah melaksanakan ibadah sesuai dengan ajarannya. Melanggar norma agama adalah perbuatan dosa, sehingga pelaku pelanggarnya akan mendapatkan sanksi siksaan di neraka. Norma agama hanya akan dipatuhi oleh orang yang beragama, sehingga orang yang tidak beragama
tidak akan mentaati dan mempercayai adanya norma agama. Norma agama dalam masyarakat Indonesia bergantung pada agama yang dianutnya. Norma agama bagi penganut agama Islam bersumber pada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Orang yang beragama Kristen dan Katolik, pegangan hidupnya bersumber pada Alkitab. Umat Hindu, pegangan hidupnya bersumber pada Veda. Tripitaka menjadi kaidah pandangan hidup penganut Buddha. Sementara itu, kitab suci Konghucu adalah Sisu Wujing. Norma agama dalam pelaksanaannya tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur bagaimana hubungan manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Oleh karena itu, norma agama akan menciptakan kepatuhan manusia kepada Tuhan dan keserasian manusia dengan sesama lingkungannya. Yang terakhir, norma hukum. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa, sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim dapat memaksa seseorang untuk mentaati hukum dan memberikan sanksi bagi pelanggar hukum. Pada hakikatnya, suatu norma hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Untuk itu, setiap norma hukum memiliki dua macam sifat. Pertama, bersifat perintah, yaitu memerintahkan orang berbuat sesuatu dan jika tidak berbuat maka ia akan melanggar norma hukum tersebut. Contohnya, perintah bagi pengendara kendaraan bermotor untuk memiliki SIM ketika berkendara. Yang kedua, bersifat larangan, yaitu melarang orang untuk berbuat sesuatu dan jika orang tersebut melakukan perbuatan yang dilarang, maka ia melanggar norma hukum tersebut. Contohnya, larangan bagi pengemudi kendaraan bermotor melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan. Cukup sekian materi pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. See you.